mulai sekarang, pakailah pemanis yang alami. Ya, pemanis alami contohnya apa? Yang jelas bukan gula pasir. Jadi kalau Bapak Ibu, banyak yang tidak sadar ketika Anda beli teh dalam botol, atau teh dalam kotak, atau mungkin jus dalam kotak, dalam bentuk apapun, itu gulanya tinggi loh. Itu minuman, tapi yang kita sering lupa adalah kecap, saus, itu tinggi juga gulanya, Pak. Kecap itu saus ya, saus itu banyak gulanya. Ya, makanya mulai sekarang, jangan biasa banyak makan saus. Itu caranya gimana? Ya bikin sambal lah. Oh, sudah saya ajarin caranya. Ya, sambal dikasih kurma itu kan enak. Kemudian more plant protein. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga badan kita agar lebih fit, mulai sekarang lebih banyak makan protein dari tumbuhan. Ya. Jadi kalau nanti makan bubur ayam, makan mie ayam, yang Anda makan apa? Nah, kalau saya saran nih, kalau mau sih, mau nggak makan mie ayam? Mau. Nanti bilang sama abangnya, Bang, kuah isinya mangkoknya kuah, sambal sama sayur sawi aja, Bang. Saya makan soto nggak? Saya makan soto. Isi soto saya apa? Isinya seledri. Seledrinya sama kuahnya sama ayam saya nggak makan. Kadang-kadang kalau ada telur puyuh saya makan telur puyuh sebagian gitu kan. Kalau ada kentang sama. Jadi isinya emang bukan soto bukan soto kebanyakan ya. Jadi kita unik sendiri hal-hal begitu jadi menarik dalam tubuh kita, dalam diri kita tiap hari misalnya. Jadi makan soto isinya apa? Nasi. Nasinya udah masalah nggak? Masalah. Udah direfinasi, diputihkan, diapain segala macam kan gitu. Habis itu dikasih apa? Soto. Ayam. Ayam masalah nggak? Masalah. Tanyalah kepada orang-orang yang kena autoimun, bolehkah dia makan ayam broiler? Ah, boleh. Coba aja kalau mau makan. Apa sebabnya? Tanya aja sama yang ternak. Nanti kalau saya bilang boh, lagi tanya aja. Isinya kalau mereka untuk bisa dapat ayam kayak begitu tuh diapain aja gitu tuh. Jadi ayam udah mah. Jadi isi sotonya nanti apa? Kuah, seledri, daun bawang, toge. Sehat nggak? Wih, sehat, Pak. Soto apa? Soto. Coba deh praktekkan begituan. Nanti Anda akan kecanduan loh. Dan habis makan itu, Anda akan bahagia. Kenapa bahagia? Kan enzim, Pak. Kayak begini ada enzimnya. Ada fitokimianya, fitonutriennya. Makanya orang coba dibandingkan. Nanti coba teman Anda kasih gorengan 5 sama Anda makan rujak. Mana wajahnya lebih cerah setelah makan? Bisa kita bandingkan. Karena good food is good mood. Moodnya dapat dari mana? Dari serotonin, dari triptopan, dan dari mana kalau di trace balik ke belakang, maka ujung-ujungnya dari mana? Dari asam amino. Asam amino dapat dari mana? Banyak sumber-sumber, protein juga ada, madu juga ada, segala macam, buah-buahan juga ada, seperti itulah. Ya, maka semakin bagus makanan tadi, semakin asli, makin baik, gitu kan. Dan saya kira mulai sekarang, saran saya, jangan ada gula di antara kita. Nanti badannya akan, pada awalnya Anda akan sakau. Jadi tubuh kita itu gini. Jadi kalau misalkan kita dulunya A ya, dulu kondisi badannya A, saya kasih gambarnya gitu aja. Sekarang B, kemudian aslinya normalnya tuh A. Untuk berubah dari B ke A lagi, kadang-kadang butuh transisi. Ini sebut dengan detox tuh kayak begitu. Ya, tapi kalau kita bisa melewati itu, insya Allah kan kembali normal ke A lagi. Jadi kalau Anda yang dulunya bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, ayo berjuang untuk itu. Maksudnya, kenapa nggak bisa gitu? Karena dulu saya bisa kok, kemungkinan besar ada banyak sampah-sampah di badannya yang bermasalah, yang bikin masalah. Dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa. Kok bisa kayak begitu? Mungkin dari air juga bikin masalah kita gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi, itu. Kemudian, avoid, ini yang tidak kalah pentingnya. Avoid, hindari endocrine disruptor. Apa itu endocrine disruptor? Nanti browsing aja. Namanya endocrine. Banyak banget makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang sekarang kategorinya endocrine disruptor. Dia pengganggu atau perusak hormon. Paling banyak ada pada apa? Paling banyak ada pada kosmetik. Banyak pada kosmetik. Ya, dari mulai lipstick, dari mulai deodoran, sampo, ada. Ya, apalagi kayak perempuan kan banyak, termasuk juga kayak pembalut wanita. Hati-hati dengan pembalut wanita. Ya. Bagusnya gimana?
pakai kain aja. Lebih safe. Ada bahan kimia kan? Ada kok yang jual kok ada sekarang. Maaf, pembaruan yang pakai kain tuh saya dulu bukan pernah nyoba. Ya pernah berjualan. Ya kan? Endokrin disruptor banyak pada obat-obatan. Juga banyak. Jadi jangan dikit-dikit. Jadi mulai sekarang jangan dikit-dikit obat. Ya, jangan dikit-dikit obat. Jadi kalau Anda sudah mulai membiasakan gini. Saya kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu paham. Sekarang gini, misalkan Anda lagi pusing. Pusing, minumlah paracetamol 500 mg. Pusingnya hilang nggak? Hilang. Tapi akan ada efek samping dari situ. Ya, pasti akan ada. Sekarang Anda pusing, lalu Anda misalkan Anda bikin jahe sama kunyit. Paracetamol isinya itu cuma paracetamol doang, Pak. Dia kerjanya spesifik untuk ngeblok jalur saraf ini gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau Anda makan kunyit, mengapa saya katakan sebenarnya herbal itu kerjanya juga cepat, onsetnya juga cepat, asal badan kita bersih. Paham ya? Kalau badan kita bersih, Anda pusing, minum jahe sama kunyit, hilang pusingnya kok. Kenapa? Karena dia baik hati luar biasa. Dalam satu kunyit misalnya atau jahe itu ada lebih dari, mungkin kalau kita baca dalam penelitian itu ada puluhan bahan aktif yang ada pada kunyit dan jahe. Dan konsentrasinya itu nggak kayak paracetamol yang 500 mg tadi gitu loh. Konsentrasinya cuma 0,0 sekian. Ya, 0,0 sekian. Berapa persisnya saya nggak tahu, nanti dibaca aja. Makanya ketika dia masuk, ketika kita bicara kunyit itu isinya apa aja? Banyak banget. Dia bisa berperan sebagai antibiotik, anti kanker, anti tumor, segala macam ada. Jadi ketika dia masuk badan kita, dia patroli dulu. Paham ya? Maka bagi orang-orang yang pos-pos badannya sudah clean, sudah bersih, sekarang, maka ketika dia masuk, oh dia udah lihat tuh, oh, ternyata yang masalah di situ. Oke, kita langsung ke situ aja gitu. Pusingnya hilang, paham ya? Herbal tuh kayak begitu sebenarnya. Ini yang banyak orang nggak paham. Makanya kalau teman-teman sudah biasa hidup sehat, sebenarnya bahkan coba nanti kalau waktu Anda pusing, pusing dengan misalkan lemas, paling gampangnya ambil aja garam kayak begini, garam Himalaya kayak begini, atau garam laut atau sea salt itu, masukin air hangat, minum, hilang pusingnya. Kenapa? Beliau ini pembuka pintunya. Beliau ini, garam ini pembuka pintu dari banyak reaksi metabolisme dalam badan kita. Nah, kemarin ada saya share kan bahwa orang-orang sakit mah itu sebenarnya justru malah kasih garam. Terus makan garam, hilang mahnya. Kenapa? Dia bisa memperbaiki pencernaan juga, ya. Kemudian dia bisa, kalau bahasa itu tuh dia unlock. Ada banyak reaksi metabolisme yang bisa di unlock sama ini. Makanya ini kan ada garam nih saya masukin. Isinya apa ini? Ada kurma, ada madu, ada almond, ada walnut. Anda minum ini Pak tiap hari Pak. Masya Allah Pak. Habis duit. Ya, gak usah, nggak bilang habis duit. Duit harus ada terus. Minum kayak begini tiap hari, BAB akan lancar. Otak kita akan terang benderang. Ada satu hal yang Bapak Ibu perlu pahami dalam dunia tumbuhan. Saya pernah diskusi ini dengan seorang teman saya, namanya Doctrine of Signature. Doctrine of Signature maksudnya sesuatu yang ada pada tubuh kita yang sifatnya organ atau apapun, maka dia bisa berkorelasi dengan bentuk yang Allah ciptakan di alam. Cara paling gampang kalau Anda nggak paham apa manfaatnya. Contoh, Anda lihat walnut. Walnut itu kan bentuknya kayak otak. Betul? Kacang walnut itu bentuknya kayak otak. Secara saintifik memang diteliti, memang dia mengandung omega 3, mengandung apa bahan-bahan yang bermanfaat untuk otak gitu. Jadi cara paling gampang itu. Jadi misalkan Anda lihat ureter. Kenapa? Mungkin nanti kalau sudah mulai paham, kenapa saya menyarankan orang-orang yang masalah infeksi saluran kemih atau susah buang air kecil, anyang-anyangan atau disuri, saya sarankan dia minum apa coba? Akar alang-alang. Karena bentuknya kayak panjang. Dan memang akar alang-alang itu perannya di situ. Dan menariknya, akar alang-alang kalau kita termasuk ini bisa ibu-ibu simpan di rumah. Kalau anak Anda demam bisa pakai itu. Jadi kalau lagi demam itu kata kuncinya apa? Perkuat imunnya dulu. Jadi kalau lagi demam, kasih dia minum banyak-banyak, ruqyah dia, belajar ruqyah gitu kan, doakan dia, Anda sodakoh ya. Jadi jangan langsung berpikir tentang obat dulu. Anak saya kalau demam, yang saya kerjakan pertama kali biasanya apa? Saya ngambil handphone. Buat apa? Buat sodakoh. Ya, dengan wasilah itu kita minta sama Allah agar Allah sembuhkan. Lalu dari situ biasanya apa yang saya kerjakan banyak biasanya. Jadi herbal pun biasa terakhir banget. Biasa saya kasih apa? Saya kasih dia madu sama jeruk nipis. Perannya apa? Karena dia berperan sebagai prebiotik ke pencernaan. Kalau prebiotik dapat, maka insya Allah perutnya bagus karena 80% sistem imun kita ada di pencernaan.
Itu sebabnya kalau Anda ada masalah pencernaan, makan tempe tiap hari hilang, tapi tempenya jangan digoreng. Pagi-pagi, Bapak sekalian, caranya Anda bikin bubur tempe. Tapi tidak seperti bubur bayi ya, bubur tempenya Anda hancur-hancurin gitu, nanti atau di blender sedikit, jangan terlalu kasar, jangan terlalu halus, nanti Anda tambahkan kurma sedikit, tambahkan zaitun sedikit, tambahkan jeruk nipis sedikit. Enak loh itu. Coba aja Bapak saya, tambahkan madu sedikit. Enak. Jadi tetap kita butuh enak, nggak usah masalah gitu. Jadi kita bisa bikin masakan yang enak kok.